Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari sisa 2 pertandingan di babak perempat final leg kedua Liga Champions musim ini. Yang pertama antara Bayern Munchen versus Manchester City yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dengan hasil akhir ini berarti Manchester City yang lolos ke babak semifinal dengan skor agregat 1-4. Dan yang kedua antara Inter Milan versus Benfica yang berakhir dengan hasil imbang 3-3. Dengan hasil akhir ini berarti Inter Milan yang lolos ke babak semifinal dengan skor agregat 3-5. Artinya di babak semifinal nanti akan ada ulangan dari pertandingan babak semifinal musim lalu antara Real Madrid versus Manchester City, dan akan ada pertandingan derby della Madonnina antara AC Milan versus Inter Milan. Dan yang uniknya bagi AC Milan dan juga Inter Milan, mereka sudah menunggu sangat lama ya teman-teman untuk bisa kembali lolos ke babak semifinal dari Liga Champions. Karena jika AC Milan terakhir kali lolos ke babak semifinal dari Liga Champions itu adalah pada tahun 2007, yang ketika itu mereka berhasil lolos ke final dan menjadi juara, maka Inter Milan terakhir kali lolos ke babak semifinal dari Liga Champions adalah pada tahun 2010, yang ketika itu mereka bisa lolos ke final dan menjadi juara. Namun sangat disayangkan untuk musim ini hanya akan ada satu tim asal kota Milan yang bisa lolos ke final. Dan tentu kita semua ingin terjadi final impian antara Real Madrid versus AC Milan. Tetapi itu kan keinginan dari para fans Real Madrid dan juga AC Milan, atau mungkin juga dari fans yang netral ya, karena mereka ingin tentu menyaksikan sebuah pertandingan besar yang melibatkan dua tim yang memang sering menjadi juara dari Liga Champions. Tetapi jangan juga meremehkan Manchester City yang musim ini punya Erling Haaland, dan juga Inter Milan yang tampak sangat tajam di lini depan teman-teman, dan juga solid sebetulnya di lini tengah. Anyway, pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Inter Milan versus Benfica, di mana saya juga ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan teman-teman, dan telah saya jelaskan dan tegaskan di konten preview tersebut bahwa persentasenya adalah 55% bagi Inter dan 45% bagi Benfica. Dan kuncinya bagi Inter Milan, jika mereka ingin meraih kemenangan, mereka harus bisa melakukan pressing yang kuat sama seperti di leg pertama, dan harus bisa memanfaatkan peluang yang mereka dapat dan mengandalkan umpan-umpan direct passes, karena Inter Milan itu sebetulnya punya pemain-pemain yang cepat di lini depan seperti Lautaro Martinez atau juga Edin Dzeko, dan biasanya supportnya sangat baik dari kedua sektor wingback. Sedangkan bagi Benfica, kalau mereka ingin meraih kemenangan atau mungkin juga melakukan comeback, maka pressing mereka harus kuat di tengah, karena mereka kalah di tengah tuh di leg pertama, dan mereka harus bisa cepat menciptakan peluang untuk mencetak gol secepat mungkin. Nah, kalau dari segi permainan memang terlihat para pemain Inter sama seperti di leg pertama menunggu dan kemudian merancang sebuah fast break ketika mereka menguasai bola, karena sebetulnya Inter Milan ini terlihat mereka lebih cepat ya ketika mereka berada di final third atau di sepertiga bagian lapangan penyerangan di area pertahanan tim lawan. Maka itu terlihat bahwa mereka efektif untuk menciptakan sejumlah peluang, padahal dari segi ball possession mereka kalah dari Benfica. Dari starting lineup ini yang menarik bahwa Inzaghi tidak melakukan perubahan di starting lineup. Tampaknya dia ingin tetap mempertahankan the winning team. Sedangkan dari Benfica hanya satu perubahan, di mana kali ini Otamendi bisa kembali bermain, artinya Morato yang berada di bangku cadangan. Tetapi sangat disayangkan para pemain Benfica, meskipun dari ball possession unggul, mereka juga sebetulnya bisa menciptakan beberapa peluang, tetapi di lini pertahanan mereka sama sekali tidak solid. Saya tidak melihat Otamendi bisa melakukan organisasi permainan dengan baik. Terlihat mereka kocar-kacir ketika para pemain Inter yang bermain di depan atau juga yang bergerak dari kedua sektor wingback itu melakukan penetrasi. Maka itu Inter walaupun tidak terlalu lama menguasai bola, tetapi mereka bisa menciptakan juga banyak peluang yang berbahaya. Dan lagi-lagi nih terlihat nih kala pressing nih Benfica kan, ketika Otamendi tidak bisa merebut bola dari Dzeko, Dzeko memberikan bola kepada Martinez, dan Martinez kepada Barella yang bisa mencetak gol pembuka di pertandingan ini. Dengan mencetak gol pembuka tentulah sudah pasti nih Inter yang akan lolos. Sulit dong bagi Benfica untuk mencetak banyak gol di San Siro, apalagi Inter kan mainnya ini lagi solid ya di tengah ya. Tapi tetap saja ya Benfica nih ketika mereka lihat mereka sudah kalah di tengah, mereka mengandalkan umpan-umpan crossing, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol dari umpan crossing tersebut kan. Kalau nggak salah tuh pemain mereka Frederick yang mencetak gol. Dan saya melihat para pemain Inter tampak kewalahan
untuk bisa mengantisipasi umpan-umpan crossing yang dilepaskan oleh para pemain Benfica. Dan kemudian kita juga bisa melihat bahwa para pemain Inter coba untuk memanfaatkan situasi transisi positif yang cepat ya. Maka itu beberapa kali mereka bisa menciptakan peluang ketika mereka justru bisa membangun sebuah proses counter attack. Dan turun minum, memang kita tahu bahwa skor adalah 1-1, tapi ya sudah 99% lah ya, Inter Milan ini akan lolos ke babak semifinal. Tapi yang saya suka bahwa di babak kedua, para pemain Inter sedikit mengubah style of play mereka. Dan ternyata Inter yang bisa unggul lebih dulu ketika memang saya melihat nih kombinasi passing di antara para pemain Inter bagus banget di final third ya. Kali ini melibatkan Mkhitaryan, Di Marco sebelum dia memberikan bola kepada Lautaro Martinez. Martinez bekerja keras loh di pertandingan ini, dia pemain yang penting ya. Dan saya melihat dia adalah all-rounder, artinya dia bisa pressing, dia bisa memberikan umpan kunci, dia bisa memberikan assist, dia juga bisa mencetak gol. Dan ketika Martinez membuat skor menjadi 2-1, makin menggila permainan dari Benfica, mereka makin keluar menyerang. Tapi seperti yang tadi saya katakan, lini pertahanan mereka gak solid. Dan akhirnya Korea bisa mencetak gol, Di Marco lagi ya, kayaknya itu yang memberikan umpan. Ini juga karena adalah skill individu dari Korea, dia bisa capping, dia bisa shooting, membuat skor menjadi 3-1. Nah setelah 3-1, saya melihat para pemain Inter tidak bermain dengan organisasi permainan seperti semula, seperti dari awal. Ya, udah pasti kan mereka lolos banyak tendangan-tendangan spekulatif juga dari para pemain mereka. Maka itu akhirnya Benfica bisa mencetak gol, satu dari free kick ketika ada pemain mereka Silva ya, itu kalau nggak salah yang mencetak gol, membuat memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2, dan kemudian akhirnya mereka bisa mencetak gol penyama kedudukan di masa injury time itu kalau tidak salah ya, 3-3. Tapi saya melihat bahwa para pemain Benfica kewalahan ketika mereka coba untuk press para pemain Inter di tengah. Jadi saya melihat kuncinya dari Inter nih teman-teman. Bahwa lini tengah mereka memang di dua leg ini sangat kuat. Dan feeling saya nih Inzaghi tidak akan melakukan perubahan nanti di babak semifinal juga ya. Karena Brozovic, Barella dan juga Mkhitaryan nih sama baiknya dari segi pergerakan mereka tanpa bola, pergerakan mereka dengan bola untuk mendukung serangan, dan juga ketika mereka bisa melakukan pressing. Dan juga saya melihat visi mereka bagus nih untuk bisa memberikan umpan. Namun saya melihat ada satu kesalahan yang dibuat oleh Brozovic. Nah dia harus hati-hati juga nih. Ketika dia salah passing tuh ya, kemudian Neres hampir mencetak gol. Jadi para pemain Inter nih, kayaknya kalau mereka mengurangi fokus mereka atau mereka menganggap remeh tim lawan setelah unggul, ya ini juga bisa menyulitkan mereka sendiri. Jadi nanti ketika di babak semifinal mereka harus benar-benar bermain dengan disiplin. So well done for Inter, mereka telah lolos dan memang mereka layak lolos karena mereka ini sekarang tim yang survive loh ya, yang masih survive, yang masih bertahan di Liga Champions dari grup neraka loh. Kan mereka berada di grup neraka tuh, bersama Bayern Munchen, Barcelona ya. Dan juga kita tahu ada underdog Plizen, dan mereka masih bertahan di semifinal. Artinya bagus banget nih taktik dari Inzaghi. Dan memang saya melihat taktik dari Inzaghi itu mengandalkan permainan pragmatis, gak ada masalah juga. Yang penting kan mendapatkan hasil akhir yang positif. And now to the second match antara Bayern Munchen versus Manchester City. Yang saya juga ada membuat konten preview untuk pertandingan ini, dan saya menjelaskan serta menegaskan bahwa persentasenya untuk pertandingan ini adalah 55% bagi Munchen dan 45% bagi City. Saya yakin Munchen akan keluar all out, dan feeling saya bisa saja mereka meraih kemenangan karena sebetulnya rekor pertandingan dari Manchester City ketika mereka bermain di kandang tim-tim asal Jerman itu sebetulnya nggak bagus. Buktinya musim ini mereka belum bisa menang loh. Di partai tandang lawan tim asal Jerman kan, lawan Dortmund mereka seri, lawan Leipzig juga mereka seri, dan dari segi permainan mereka biasa-biasa saja. Tapi untuk second leg ini City sudah unggul dengan skor agregat. Dengan skor agregat 3-0. Jadi ya tentu nih permainan mereka akan sedikit berbeda. Artinya strategi mereka kemungkinan akan berbeda karena mereka gak mengejar gol. Mereka harus mempertahankan keunggulan mereka. Dan mereka tentu akan lebih efektif untuk membangun counter. Jadi yang saya menjelaskan bahwa kuncinya bagi Munchen kalau mereka ingin lolos ke babak semifinal, ya membuat sebuah comeback, ya mereka harus bisa mencetak gol secepat mungkin. Kalau bisa di 15 menit awal jalannya pertandingan, itu time frame mereka, itu jendela mereka. Kalau mereka gagal mencetak gol akan semakin sulit, karena itu akan memberikan kepercayaan diri kepada para pemain City dan mereka akan bisa mengatur tempo permainan. Dan ternyata itu yang terjadi kan teman-teman. Walaupun Munchen banyak menciptakan peluang. Dan kuncinya bagi City, pokoknya jangan sampai melakukan kesalahan saja yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Munchen. Dan yang menarik kan dari starting lineup nih, Pep tidak melakukan perubahan sama sekali. Jadi sama seperti Inzaghi ya, Pep juga ingin mempertahankan the winning team. Dan memang permainan dari City kolektif banget sih. Baik secara bertahan dan juga menyerang. Dan dari Munchen kali ini ada dua perubahan yang dilakukan oleh Tuchel di lineup. Pertama adalah Davies tidak dimainkan Cancelo, mantan pemain City.
Ya mungkin juga Tuchel berharap bahwa dia bisa melakukan sesuatu, tetapi saya melihat permainannya di bawah standar ya, jelek banget permainan dari Cancelo, maka itu dia akhirnya juga ditarik keluar kan, diganti lagi oleh Davies. Dan satu perubahan lainnya adalah Choupo-Moting yang main ya, menggantikan Gnabry, dia kan absen ya Choupo-Moting di leg pertama. Jadi dengan adanya Choupo-Moting yang diharapkan nih, Munchen bisa mencetak banyak gol, karena dia kan strikernya nih. Kalau nggak salah secara keseluruhan musim ini dia telah total mencetak 17 gol, tetapi dia jarang mendapatkan bola di pertandingan ini. Itu menjadi masalah juga tentunya bagi dia. Dari jalanan pertandingan, Munchen keluar all out. Munchen keluar all out, dan seperti yang juga saya jelaskan ketika saya siaran pertandingan ini kan dini hari tadi, bahwa kuncinya bagi Munchen boleh bermain terbuka, boleh bermain all out, coba untuk mencetak gol, tapi disiplin di pertahanan jangan sampai membuat kesalahan. Dan memang Munchen yang mendapatkan peluang pertama dari Sané itu bagus banget kan, kalau nggak salah dia mendapatkan umpan itu dari Goretzka, saya lupa ya. Hampir tuh dia mencetak gol, tetapi tidak lama kemudian itu kan ada pelanggaran dari Upamecano kepada Haaland. Dan beruntung bagi Upamecano, Haaland itu sudah offside. Kalau enggak, dia akan mendapatkan kartu merah loh itu. What happened kalau dia mendapatkan kartu merah? Bisa City pesta gol lagi loh di kandangnya Munchen. Jadi lawan City ini, kuncinya ya kalau mau main terbuka, mau menyerang, nggak ada salahnya. Dan memang harus serang pertahanan City. Mereka juga sebetulnya musim ini defense-nya nggak begitu baik kok. Buktinya mereka sudah lebih banyak kemasukan gol musim ini daripada secara keseluruhan musim lalu. Tapi jangan buat kesalahan di pertahanan. Nah, saya melihat Upamecano ini agak labil nih permainannya. Seperti juga di leg pertama. Tapi kan Tuchel tidak ada choice lain ya, mau tidak mau menurunkannya. Dan untung lah ya, dia nggak ke Real Madrid ya. Sebelumnya kan dirumorkan sebelum dia pindah ke Munchen, bahwa Madrid ingin dia, baguslah dia gak dibeli. Dan terlihat dia agak mengkhawatirkan performanya. Saya kalau melihat Upamecano ini, mengingatkan saya kepada Harry Maguire dan juga Rob Holding nih. Betul loh, kita lihat City yang hampir mencetak gol dari penalti Haaland kan. Jujur saya gak nyangka dia akan miss penalti ini. Ini kan pemain yang lagi on form ya. Dan kena hand siapa tuh? Kena tangan siapa tuh? Upamecano lagi. Dia sudah taruh tangannya di belakang. Ternyata dia layangkan tangannya itu. Kan aneh ini pemain. Dan ketika Haaland miss, tentu itu memberikan peluang kepada Munchen. Dan mereka mendapatkan peluang kan. Dari Coman lagi, itu umpannya bagus ya dari sana. Tapi finishingnya ini harus bagus. Memang Ederson ini salah satu penjaga gawang terbaik loh sekarang ini di dunia ya. Dan memasuki turun minum, skor masih 0-0, udahlah nih kemungkinan City yang akan lolos. Dan saya melihat di babak kedua baru City lebih berani. Jadi mereka sudah mulai berani lah bermain terbuka karena sisa hanya 45 menit. Sebelum akhirnya kita melihat bahwa dari sebuah proses counter, padahal tuh Munchen yang punya peluang ya. Kalau nggak salah Coman tuh yang shooting bisa di-save oleh Ederson dan John Stones. Lihat visi pemain ini. Sejak dia dimainkan sebagai gelandang bertahan, visi permainannya meningkat jauh. Ketika dia dapat bola di kotak penalti dia melihat dulu tuh ke depan ada siapa. Dia memberikan bola ke tengah, dengan harapan Haaland akan coba untuk menerima bola tersebut. Dan betul loh, Haaland melakukan itu. Haaland memberikan bola kepada De Bruyne, dan De Bruyne memang kita tahu adalah pemain kunci yang paling banyak telah memberikan assist kepada Haaland. De Bruyne ketika mengontrol bola melihat di mana posisi dari Haaland, kemudian dia memberikan umpan kepada Haaland, dan Haaland ketika itu sebetulnya ada Upamecano, tapi dia terpleset. Aneh, benar-benar terpleset. Dan itu yang memberikan ruang dan waktu bagi Haaland untuk melakukan finishing. Oh, kalau tidak salah sebelumnya ini peluang juga dari Haaland ya, yang dia tidak membagi bola kepada De Bruyne. Jadi ini adalah peluang kedua bagi Haaland di babak kedua ini. Dan dia bisa memanfaatkan itu untuk mencetak gol. Sudah unggul, udah. Ini pertandingan sudah milik Manchester City. Memang Tuchel ada melakukan beberapa pergantian pemain. Tapi saya melihat walaupun Munchen menguasai jalanan pertandingan ini, mereka bisa juga mengandalkan umpan-umpan pendek, direct passes, tapi jika mereka tidak bisa melakukan finishing ini tambah sulit. Mane masuk, Mane memberikan sedikit banyak perubahan, dan akhirnya kena hand dari Akanji, dan ada penalti dari Kimmich yang bisa diselesaikan. Setelah itu Munchen terus menyerang, tetapi sangat disayangkan mereka tidak bisa mencetak gol. Dan saya melihat kesulitan bagi Tuchel adalah untuk meminta para pemainnya itu untuk bisa memblok upaya para pemain City membangun sebuah serangan balik, yang berkali-kali para pemain City itu berhasil melakukannya. Dan walaupun City bermain bertahan, tapi saya melihat sebetulnya pertahanan mereka masih bisa dipenetrasi. Betul kan? Padahal mereka bermain bertahan loh. Ya, buat apa juga mereka nyerang, udah unggul 3-0 kok di leg pertama kan. Yang penting hati-hati, jangan ceroboh. Jangan bermain terbuka kemudian itu memberikan kesempatan kepada para pemain Munchen. Tapi mereka bermain bertahan saja, sebetulnya sudah bisa ditembus oleh para pemain Munchen. Sayangnya mereka tidak bisa melakukan finishing. Jadi layak juga Manchester City sama seperti Inter Milan yang lolos ke babak semifinal dari Liga Champions. Dan yang menarik, ada 2 tim biru di babak semifinal, ada 1 tim putih di babak semifinal, ada 1 tim merah di babak semifinal. Pertanyaannya sekarang seperti ini teman-teman. Yang akan ketemu di final adalah putih lawan merah, atau biru lawan biru, atau putih lawan biru, atau
biru lawan merah. Pilihan dari teman-teman seperti apa? Silakan. You are welcome. You are most welcome to give your comments, untuk memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Saya sudah tidak sabar teman-teman untuk kembali menonton pertandingan semifinal antara Real Madrid versus Manchester City, karena akan ada adu ketajaman antara kembaran saya, Wak Haji Karim Benzema, senggol dong, lawan Erling Haaland. Dan juga nanti di semifinal lainnya akan ada duel di tengah antara Tonali dengan Barella. Akan seru teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.